Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lendra Setiawan, NIM 18111301127, program studi ekonomi syariah, untuk memenuhi tugas akhir akuntansi keuangan syariah yang dibimbing oleh Bapak Rizky Haryadi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama membeli barang dari pemasok dan menjual barang dagang kepada pelanggan. Sekali lagi, kegiatan operasionalnya adalah membeli dan menjual kembali barang dagangan. Oke, yang pertama saya akan membahas soal penjualan. Penjualan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penjualan tunai. Perusahaan akan memperoleh uang tunai ketika terjadi penjualan barang secara tunai. Jadi jurnal yang dicatat, kas bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Yang kedua, penjualan kredit atau tidak tunai. Perusahaan tidak memperoleh uang tunai ketika menjual barang dagang, akan tetapi janji dari pelanggan yang akan memberikan uangnya pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, jurnal yang dicatat, piutang dagang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Yang selanjutnya ada retur penjualan atau pengembalian barang dagang oleh pembeli kepada penjualnya, antara lain karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli atau barang dagang dalam kondisi rusak. Jurnal yang dicatat adalah retur penjualan bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Akun retur penjualan adalah lawan akun penjualan dengan saldo normal debit. Akun ini akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari saldo akun penjualan. Contohnya, toko makmur mengembalikan sebagian barang dagang senilai 600.000 karena rusak. Jurnal yang dicatat, retur penjualan debit, piutang dagang kredit. Yang selanjutnya, potongan penjualan. Penjual dapat memberikan potongan atau diskon penjualan kepada pelanggannya jika pelanggannya mampu melunasi utangnya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, misal 2/10 N/30. Maka jurnal yang dicatat adalah kas bertambah di debit, potongan penjualan bertambah di debit, piutang dagang berkurang di kredit. Ya, kita ke contohnya biar lebih jelas. 8 Maret, Toko Wijaya membeli beras 20 karung secara kredit. Syarat penjualannya 3/15 N/45, dan Toko Wijaya melunasi tagihan pada 18 Maret. Nah, di sini ada dua jurnal. Yang pertama ketika terjadi penjualan kredit, yaitu di 8 Maret, piutang dagang 4 juta, penjualan 4 juta. Nah, 4 juta ini didapat dari 20 karung dikali 200.000. Nah, jurnal yang keduanya di 18 Maret, kas bertambah 3.880.000, potongan penjualan 120.000, piutang dagang 4 juta. Ke jurnal khusus dan buku besar pembantu. Jurnal khusus ini seperti yang saya tampilkan ada 4.
Yang pertama, jurnal penjualan, yaitu mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua, jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan. Yang ketiga, jurnal pembelian, yaitu mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, mencatat pembayaran kas untuk segala pengeluaran. Ya, selanjutnya buku besar pembantu. Buku besar pembantu yang pertama, buku besar pembantu piutang dagang dan transaksi yang dicatat, yaitu mencatat piutang pelanggan. Buku besar pembantu yang kedua yaitu buku besar pembantu utang dagang, dan transaksi yang dicatat adalah mencatat utang kepada pemasok. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal jurnal penjualan. Silakan dibaca soalnya. Ada tanggal 3 Maret yaitu membeli secara tunai. Tanggal 4 Maret pembelian secara kredit. Tanggal 7 Maret berarti itu oritur penjualan. Tanggal 8 membeli barang secara kredit. Inilah jurnal yang kita catat. Tanggal 3 kita tidak catat karena penjualan tunai. Tanggal 7 juga tidak kita catat karena itu retur penjualan. Ingat bahwa jurnal penjualan cuma mencatat penjualan secara kredit. Jadi seperti inilah bagan jurnal yang kita buat untuk jurnal penjualan. Nah, inilah buku pembantu piutang. Misalnya di sini kalau tadi ada toko Makmur, toko Wijaya, maka di sini saya buatkan, kan masing-masing harus dibuat. Nah, di sini saya buat sebagai contoh yaitu toko Wijaya bertambah 4 juta dan saldonya 4 juta. Jadi kita memiliki uang di toko Wijaya 4 juta. Berasal dari penjualan tanggal 4. Jurnal penerimaan kas. Baiklah, jurnal penerimaan kas mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber. Misal penjualan barang secara tunai, penyetoran modal oleh pemilik, atau pelunasan piutang oleh pelanggan. Jadi segala sesuatu atau bentuk uang yang masuk ke perusahaan akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kita lihat contohnya seperti di tanggal 1 Maret Ibu Anggun menyetor modal berupa uang tunai. Berarti uang masuk, berarti dicatat. Tanggal 3 Maret meminjam uang dari bank, berarti uang masuk, berarti tercatat. Tanggal 4 menjual sembako senilai 1.500.000, berarti ada uang masuk, berarti tercatat. Tanggal 18 Maret berarti itu juga tercatat. Oke, baiklah, seperti inilah jurnal penerimaan kasnya. Yang pertama, Ibu Anggun menyetorkan modal awal berupa uang tunai sebesar 5 juta. Di sini tercatat kas kita bertambah 5 juta di debit, lain-lain di kredit. Nah, lain-lain ini penjelasannya modal Ibu Anggun. Kalaupun di jurnal normal berarti kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Yang kedua, utang bank. Karena meminjam uang berarti kas 10 juta. Yang ketiga, penjualan tunai berarti kas bertambah. Sumber kas ini dari penjualan. Dan yang terakhir, menerima pelunasan piutang dari toko Wijaya senilai 3.880.000. Kenapa? Karena cuma ini uang yang kita terima.
karena kita memberikan diskon kepada toko Wijaya sebesar 120.000, tapi piutang dagang berkurang.